lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Kuasamu, oh ku ikuti panggilanmu Tuhan. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom, ketemu lagi dengan saya di konten Roti Manis. Sangat senang kita bisa ketemu siang ini dan tidak tanpa alasan saya pakai baju dalamnya pink begini karena kita akan membahas soal cinta sedikit. Cia, soal cinta ya biasanya rame kalau generasi muda tuh bahas soal cinta. Tapi saya lebih spesifik lagi. Kali ini kita mau lihat sudut pandang firman Tuhan mengenai yang kita sebut dengan satu insan yang suka paling galau di muka bumi ini yang namanya adalah jomblo gitu. Salah gak sih jadi jomblo? Saya paham pertanyaan ini tuh kadang-kadang problematik, dilematis. Apalagi kalau saudara diundang teman, dikasih undangan, saudara lihat di undangan saudara cuma nama saudara sendiri. Itu aja udah menyakitkan gitu ya kan mungkin buat beberapa orang. Apalagi waktu jalan ke undangan, pesta pernikahan temen, biasanya pertanyaan yang paling sering ditanya apa sih? Kok sendirian? Mana gandengannya? Tong sampah aja ada non-organik, ada organik berdua loh. Kok lu sendiri terus gitu ya kan? Itu menjadi pertanyaan horor walaupun kita tidak sedang main film horor. Atau kita tidak sedang nonton film horor. Pada waktu kita diundang pesta pernikahan
pernikahan, kita datangnya sendiri atau jomblo. Stigma ini, negatif ini banyak diberikan kepada mereka yang sedang jomblo. Sepertinya ada yang salah dalam kondisi mereka itu sedang jomblo atau belum punya pasangan. Dan malah jadi bahan ledekan di antara pertemanan. Kenapa sih muka lu murum sekarang ini? Iya lu, abis aku sangka aku adalah penantian. Ternyata aku cuma pelarian. Wah, pedes kan yang kayak gitu-gitu kan. Mungkin jadi ungkapan sendiri kenapa jadi jomblo. Kamu sih orangnya pilih-pilih. Kamu sih orangnya begini. Pasti kesepian ya jadi jomblo. Saudara, saya mau tegaskan jomblo tidak dosa. Dan jomblo bukan aib. Saya ulangi. Jomblo bukan aib gitu ya. Jadi jomblo itu buat saya adalah musim gitu ya. Season maybe dalam kehidupan. Dan kita perlu cek juga gitu. Apakah memang musim sendiri itu dalam kehidupan itu ya kita lewati memang harus kita lewatin juga. Contoh kalau saudara masih SMP ya udahlah sih. Jangan mikir-mikir pacaran. Karena pacaran itu untuk nikah. SMP, SMA nantilah. Memang musim kehidupan itu saudara lagi seasonnya. Untuk saudara maksimal di dalam Tuhan. Walaupun status saudara tanda kutip jomblo ya. Jadi ini bukan musim permanen. Kecuali dia memang mendapat panggilan untuk terpilih atau terpanggil atau dapat karunia untuk selibat gitu. Kalau enggak percayalah ini bukan musim yang permanen. Kita perlu cermati dulu dan jangan sembarangan yang ngeledekin orang jomblo. Karena kadang-kadang itu painful ya. Ada rasa sakit yang mungkin kita nggak tahu apa yang mereka rasakan gitu. Karena ada segudang situasi yang menyebabkan seseorang masih jomblo. Misal dia memang mencari yang tepat. Lagi milih. Saudara milih itu gak gampang loh. Saya bahkan dalam beberapa kali kesempatan saya ketemu dengan para wanita. Saya suka ngeledek juga. Kadang-kadang wanita itu milih sepatu lebih pinter daripada milih cowok gitu. Diteliti dulu ya kan. Ditanya dulu sama temennya. Cocok gak nih sepatunya. Bagus atau enggak. Tapi kalau it comes to cowok gitu. Kayak udah aduh. Langsung jadi ya maaf gitu. Blow on gitu. Langsung tiba-tiba iya aja tanpa diteliti lebih jauh. Nah kalau lagi dalam kondisi memilih ya udah memang seasonnya seperti itu. Atau memang ada yang jomblo karena memang belum mau pacaran. Ya gak salah dong. Mengejar karir dulu dan lain-lain dalam satu siklus season tertentu ya memang itu harus dikerjain sih. Atau baru diputusin ya iya jelas dia pasti dalam satu situasi yang namanya jomblo gitu. Dan kita harus pahami ya yang namanya fase yang tanda kutip dipahami sekarang pacaran tuh memang buat menikah. Jadi ya bukan hal yang mudah. Apalagi yang tadi diputusin. Kan dia lagi pulih dari luka lama yang belum pulih total. Cia, luka lama yang belum pulih. Jadi dia mau memulihkan diri dulu. Jadi kita tidak tahu alasan sebenarnya dia jomblo. Karena itu jomblo sekali lagi bukan aib sekali lagi ya. Jadi buat teman-teman yang masih sendiri atau dalam kata kutip dikenal dengan jomblo. It's okay kok gitu. Jadi buat yang masih single ada 3 hal aja sih. Yang saya mau kasih tahu sama teman-teman. Yang pertama ya lu gak usah khawatir lah. Jangan khawatir. Bagi yang belum dapat pasangan apa yang seharusnya dilakukan? Tuhan menegaskan kok untuk kita tidak khawatir gitu. Jadi firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6 berkata gini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga kata firman Tuhan. Ya berarti termasuk juga case yang jomblo ini dong. Gak usah khawatir dalam apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kita perlu lakuin lalu berikutnya apa? Sabar dan tekunlah berdoa. Sabar. Jangan jual murah juga ya. Jangan jual murah. Kadang-kadang ada orang loh, jokesnya kan gini ya. Pernah denger jokes ini gak? Untuk seorang wanita berusia 20 tahun katanya. Pada waktu didekati pria dia akan ngomong, siapa lu? Gitu. Siapa lu? Gitu. Siapa kamu? Nanti kalau dia udah umur 30-an, dia mulai goyang dikit. Kamu siapa? Gitu. Nanti kalau udah mulai 40-an ke atas, siapa aja? Gitu. Ya, semoga gak begitu ya. Jadi tetaplah sabar dan jangan jual murah juga. Tetaplah bersyukur dan penuhi diri kita tuh dengan sukacita sejati yang datangnya dari Tuhan. Gak usah buru-buru, gak usah tergesa-gesa. Karena sebuah keputusan yang tergesa-gesa pasti pertimbangannya gak mateng. Pertimbangannya gak mateng. Dan bahkan membuat kita salah langkah. Percaya deh ya, Tuhan mendengar doa saudara. Dan pada saatnya dia akan membimbing saudara ketemu pasangan yang saudara tunggu-tunggu. Jomblo bukan status yang negatif atau memalukan. Jomblo adalah sebuah status di mana kamu sedang mempersiapkan diri ya sebenarnya untuk yang terbaik. Nah sambil menunggu tadi yang pertama berdoa, 2 kembangin talenta apa yang Tuhan berikan. Dan fokus di musim ini, saat ini Tuhan lagi mau percayakan apa dengan saya. Lebih baik fokusin ke situ. Bangun karir mungkin, bangun usaha mungkin, lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang kedua, perbanyak pergaulan, perbanyak teman. Karena dari situ nanti pintu-pintu kesempatan akan terbuka. You know what I mean, ya kan? Yang ketiga, libatkan Tuhan terus dalam menemukan pasanganmu. Jangan cari yang jelas-jelas. Bukan anak terang. Kan firman Tuhan ngomong udah jelas. Gelap dan terang gak bisa bersatu.
Gitu. Dan akhirnya saudara, pesan saya yang terakhir adalah ingat hidup itu kadang seperti ngopi. Sebelum ketemu janji jiwa, kita berhadapan dengan kenangan mantan. Lalu kita mesti siap dengan lain hati. Dan tentu yang seiman yang sepadan ya, lalu kita amati kurang lebih. Kekurangan dan kelebihannya kalau kita bisa untuk kemudian menatap tomorrow maksud saya untuk jadi keluarga, siapa tahu Tuhan Yesus memberkati kita semua.